Bagaimana peran orang tua yang benar dalam membimbing anak menuju masa depan? Nah, ini pertanyaannya ngajinya tentang larangan durhaka kepada orang tua, tapi pertanyaannya peran orang tua yang benar dalam membimbing anak menuju masa depan. Ini nanti jangan dibandingkan dengan orang tua kita, gitu kan. Wih, bapakku ini orang ngono ya, ibu kok nggak begitu ya. Jadi kan begitu. Jadi menjadi orang tua yang benar dalam mendidik anak, namanya membimbing atau merawat, mengasuh, ya, membesarkan, ya. Orang yang membimbing harus pasti dia ada lebih berilmu daripada yang dibimbing. Jadi ya, dalam hal ini orang tua harus memiliki ilmu tentang mendidik anak, tentang membimbing anak. Jadi kalau nanti teman-teman ingin menjadi orang tua yang baik, maka teman-teman harus punya ilmu tentang mendidik, membimbing anak yang baik. Kalau tidak punya ilmu itu, tidak mungkin akan mampu membimbing menjadi anak yang baik. Seperti teman-teman kuliah, ya, bikin karya ilmiah atau bikin skripsi atau dulu ya, karya tulis gitu, dibimbing oleh dosen. Tidak mungkin dosen itu tidak memiliki ilmu tentang apa yang sedang ditulis, betul tidak? Enggak mungkin teman-teman minta bimbingan kepada orang yang tidak tahu, enggak mungkin. Ya, jurusannya teknik mesin, minta bimbingan kepada fakultas ekonomi, ya enggak nyambung. Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama, ya kalau orang tua ingin menjadi, ya, atau orang tua ini menjadi berperan yang sangat penting untuk membimbing anak, maka dia harus mengetahui tentang ilmu bagaimana mendidik anak menjadi soleh-solehah. Dan ilmu ini tidak bisa instan, nggak bisa dipelajari sehari selesai, tidak bisa. Maka ya yang pertama, orang tua atau calon orang tua ini harus punya ilmu tentang rumah tangga. Jangan berharap kita itu bisa mendidik anak tapi kepengen punya anak baik, punya anak soleh-solehah, tapi kita tidak belajar bagaimana caranya menjadi soleh-solehah. Dan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak itu adalah pembelajaran, ya, kalau ada teori-teori psikologi atau teori komunikasi, adalah teori peniruan. Jadi anak-anak itu suka meniru. Kalau anak-anak ya, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu mereka itu mudah sekali meniru. Maka kalau kita ingin anak kita itu menjadi anak yang baik, ya orang tuanya harus orang tua yang baik. Ya, maka Rasulullah SAW itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi orang tua kalau ingin punya anak yang baik, dia harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama punya ilmunya, yang kedua harus bukan hanya ilmu, bukan hanya tahu, tapi juga mempraktekkan. Kalau kita ingin punya anak yang rajin sholat berjamaah, ya orang tuanya harus mempraktekkan sholat berjamaah. Kalau kita ingin punya anak yang puasa Ramadan, ya orang tuanya Ramadan ya puasa. Jadi nggak bisa anaknya disuruh, kono mangkat ning masjid. Bapaknya dolanan HP. Ya anaknya menjawab, lah bapak wae dolanan HP kok aku kok ning masjid. Kan begitu. Betul tidak? Ini konsekuensi logisnya begitu. Jadi kita harus memberi contoh ya. Jadi kepada anak-anak kita ya nanti
Jadi yang pertama berilmu, yang kedua memberi contoh. Kemudian memberi contoh ini kadang-kadang ada masa-masanya. Ya. Jadi maka orang tua itu pada saat ya, menjadi teladan ini adalah pada masa-masa awal anak. Jadi masa kecil, anak itu masih balita, mungkin SD, itu peran orang tua sebagai teladan itu luar biasa. Jadi orang tua memberi contoh, oh kalau makan duduk, karena anak itu memperhatikan, mohon maaf. Jadi perilaku anak itu mereka mencontoh orang tuanya. Jadi kalau anaknya sedikit-sedikit, mohon maaf nih, teriak-teriak, hampir bisa dipastikan karena di rumah orang tuanya itu ya sukanya teriak-teriak. Atau dia diteriaki, diomeli. Anak itu pasti pinter ngomel. Nah, jadi nanti kalau ketemu anak yang pinter ngomel, tapi jangan kemudian wah ini bapak TB mesti serangannya ngomel kan itu. Nah, tapi itu kenyataannya begitu ya. Jadi anak yang suka, mohon maaf, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, kemungkinan besar orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau bahasa Jawa, kacang ora bakal ninggali lanjarani, bahasa Jawanya begitu, pepatah Jawa itu. Jadi kalau teman-teman tahu tanaman kacang ya, kacang panjang itu tanaman merambat. Nah, ada lanjaran itu bambu yang ditancapkan biar naik ke atas. Jadi nggak mungkin kacang itu jauh dari, karena kalau dia merambat ke bawah, hasil kacangnya itu busuk karena kena lembab tanah. Makanya dia harus dinaikkan biar panjang ya, biar tidak kena lembab, biar hasilnya bagus. Nah, tidak mungkin kacang itu nanti lanjaran itu tiang di situ dia tumbuh ke sana kemari, nggak mungkin. Dia pasti akan nempel kepada itu kacang. Nah, lanjaran itu orang tuanya kacang itu yang tumbuh kembang di situ. Ya, digambarkan versi Jawanya begitu. Jadi kalau ada anak yang perilakunya buruk, kemungkinan besar ya kalau anak kecil ya, anak kecil, ini mohon maaf nih, atau kalaupun benar orang tuanya, orang yang merawat dia. Maka mohon maaf kalau mencari pembantu atau asisten rumah tangga ya, carilah bukan bukan orang yang asal-asalan. Nah, saya mohon maaf, ada juga yang dirawat oleh, apalagi sampai kalau nonton nonton apa drama gitu ya, asisten rumah tangganya orang yang jahat gitu ya, malah perlakuannya jahat, anaknya jadi jahat, padahal orang tuanya baik. Maka disinilah awal-awal itu peran contoh orang tua atau kakek, orang yang terdekat itu menjadi teladan. Nah, ini yang ketiga, fase untuk pendidikan anak ini, orang tua berperan ketika anak itu mulai tumbuh remaja. Ya, jadi teman-teman sekalian, terutama ini ibu-ibu, bapak-bapak juga, nanti mungkin teman-teman juga mengalami ketika remaja, apa yang teman-teman alami, remaja itu sudah mulai berkumpul dengan teman-temannya. Maka komunikasi dengan kedua orang tua itu sudah mulai jarang. Nah, pada saat itulah orang tua harus berperan, bukan lagi sebagai suri toladan, ya suri toladan tetap, tetapi akan merubah, ya, menjadi, jadikanlah orang tua itu sebagai teman. Jadi kalau curhat, jangan lewat Facebook, curhatnya jangan lewat WA, jangan curhat ke temennya, tapi curhatlah ke orang tua. Atau nah, orang tua harus berusaha untuk menggali permasalahan yang ada pada anaknya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman sekarang punya masalah dan tidak pernah menceritakan kepada orang tua, maka ceritakanlah kepada orang tua. Jadikan orang tua itu tempat ngobrol. Karena apa? Mohon maaf, ketika apalagi teman-teman mbak-mbak yang putri, ya remaja putri, kalau curhat di Facebook, wah yang ngincer banyak. Mohon maaf, cerita tentang seperti ini banyak. Ya, curhat ke Facebook,
kemudian ditanggapi, oh wah, kelihatannya dapat perhatian, Bang Ono diajak, yuk kita apa namanya kalau ketemuan itu, ya kemudian janjian ketemuan, ternyata dibawa ke hotel, ya bukan solusi yang didapat, tapi tambah masalah. Mohon maaf, ini tidak hanya terjadi di lingkungan umum, bahkan di pondok pesantren. Pondok pesantren itu kejadian begitu. Anak SMP rumahnya punya masalah, di rumahnya, di pondoknya punya masalah, curhat. Curhat yang dengerin Facebook orang laki-laki yang lebih tua, ya, kemudian dibawa ke hotel. 4 hari sampai pondoknya bingung, lapor polisi. Lapor polisi, orang tuanya bingung, lapor polisi karena anaknya nggak ada di sekolahan, nggak ada di pondok. Ternyata 4 hari ngabari sudah berbeda kota dari pondoknya. Ya ditangkap. Ya. Ini kalau salah curhat. Tapi kalau teman-teman curhatnya ke orang tua, nah orang tua ini juga harus memberi kenyamanan bagi anaknya yang curhat. Jadi kalau anaknya mau curhat, didengerin. Ya, jangan diomelin, Allah begitu saja, kamu begini dan begitu, begini aja. Kalau anaknya curhat, didengerin. Jadi ini pengalaman, anak saya sudah sebesar mas-mas ini ya. Ya kecil sedikit lah gitu ya, tapi sudah sih. Jadi kita selalu kalau punya anak pulang sekolah, itu yang kalau bisa malam gitu sempat ngumpul, pertanyaan kita, kamu hari ini tadi ada apa yang terjadi? Jadi setiap hari kita bertanya. Dan setiap hari ada cerita itu anak-anak itu. Dari SD sampai sekarang udah tua itu, anak saya itu kalau pulang dari mana saja cerita. Bahkan dari kumpul dengan teman-temannya sudah bilang, biasanya cerita ke istri saya, kalau yang laki-laki cerita ke ibunya, anak yang perempuan cerita ke bapaknya, gitu kan. Ini psikologis juga tuh ya. Tapi itu nyata. Jadi anak-anak laki-laki itu lebih senang cerita karena sama ibunya karena dia nyaman. Soalnya kalau sama bapaknya terus karena sama-sama laki-lakinya terus digetak sedikit itu agak ngeper ini ya. Tapi kalau anak perempuan cerita sama bapaknya karena ternyata perempuan itu butuh ketegasan. Nah, jadi kalau adik-adik laki-laki ya punya rasa kepada perempuan itu harus tegas. Nanti kalau yorak-yorak ya nanti wanita akan memilih yang tegas gitu ya. Gitu ya Mbak ya kira-kira ya Mbak. Gitu. Jadi itu. Maka yang ketiga jadilah teman bagi putra-putri kita. Jadi kalau teman-teman nanti jadilah sekarang orang tua itu jadikan teman kita, jadikan sahabat kita. Karena nanti kalau sudah tua, orang tua kita sudah sepuh, ya sudah tua, kita sudah terbiasa ngobrol, bercerita, begitu. Itu hubungan antara anak dan orang tua jadi hubungan yang harmonis. Tapi kalau kita ngobrol, berbicara dengan orang tua saja tidak pernah, nah bagaimana rasa kita akan merasa terbimbing? Kan sama ya, teman-teman kalau mau bimbingan itu kan harus menghadapi kenyataan-kenyataan, maksudnya mengerjakan tugasnya itu, kan itu ibarat menghadapi kenyataan. Begitu sudah menghadapi kenyataan, ketika kita ingin melakukan sesuatu dan apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum, kita akan datang kepada pembimbing kita, guru kita. Nah, remaja yang baik, anak soleh, soleha, minta bimbingannya kemana? Ke orang tua. Kalau orang tuanya ternyata tidak memiliki ilmu yang memadai, maka datanglah kepada gurunya. Jadi seperti itu. Gitu nggih, ini jawabannya. Pertanyaannya bagus sekali dan semoga teman-teman semuanya jamaah Masjid Pangeran Diponegoro sore hari ini yang menyimak ya. Ini maka nanti kita jadikan diri kita ini memiliki peran menjadi orang tua yang sebaik-baiknya. Yang pertama cari ilmu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya, artinya fikih muamalah kita harus tahu, fikih rumah tangga kita harus tahu. Kemudian yang kedua menjadi tauladan yang penting, yang mampu memberikan contoh kebaikan bagi anak-anak kita. Dan yang ketiga menjadi sahabat, teman yang baik sebagai tempat untuk
mencurahkan isi hati bagi putra-putri kita.